Hai Bang Hasan. Halo Mbak. Bang Hasan, lanjut lagi ya. Tadi kan belum sempat dijawab nih, buat Bang Hasan nih sebagai pemain yang masih aktif, tapi juga dari masa pandemi ini, gimana sih caranya biar bisa menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit gitu? Ya pastinya juga kan pasti berolahraga, makan makanan sehat dan minum vitamin juga dan Mm, ya minum Infus juga sih. Sempat minum. Iya, minum Imbus. Karena di-mention aku minum dulu deh Imbus. Ini membantu daya tahan tubuh ya Bang Hasan? Nah, itu yang celup ya. Iya, benar benar benar. Bang Hasan, tapi ini kan udah lama nggak turnamen. Kemarin sih sempat ini ya, home turnamen. Ya. Terus kan pasti udah mulai hilang nih hawa-hawa pertandingan, hawa-hawa bermain di lapangan gitu. Gimana sih caranya Bang Hasan supaya menjaga? Karena kan ada turnamen penting ya ke depannya, ada Olimpik gitu. Ya yang pastinya kan kita udah sempat break berapa bulan ya. Sempat Mm. memang udah hilang apa? Kayak momen kita biasanya kan setiap minggu pertandingan, setiap minggu persiapan, nyiapin barang, nyiapin semuanya lah buat istilahnya kan buat bertempur. Sekarang kadang-kadang udah lupa nih apa. Kemarin mau pertandingannya udah lupa nih apa yang perlu disiapin ya. Makanya biasanya berapa jam sebelum pertandingan harus diingat-ingat dulu gitu. Seperti itu. Oh gitu, benar. Karena emang beda ya Bang, kalau misalnya, maksudnya kalau latihan kan juga tetap main gitu, tapi emang beda ya, persiapan tuh beda. Beda persiapan kita kan ya istilah kan benar-benar fokus menyiapin senjatanya, menyiapin semuanya, pakaiannya ya gitu. Kalau latihan kan udah masuk-masukin aja apa yang perlu itu. Seperti itu. Karena kalau biasanya ini ya, apa, berurutan, terus-terus jadi udah langsung kayak template aja, udah tahu gitu ya. Iya, heeh. Bang San, tapi kangen nggak nih udah lama nggak turnamen, nggak lama nggak traveling istilahnya? Apa malah seneng jadi libur? Apa gimana? Ya seperti ada yang hilang ya. Jadi apa tuh bahasanya kalau bola kan merumput, kalau kalau badminton apa tuh? Mengarpet. Apa nih ya? Meraket atau mengarpe? Ya mestinya udah kangen juga ya. Biasanya kan setiap minggu kan ada pertandingan, pergi Mm-mm, apa katanya ya setiap apa pergi ke luar negeri apa seperti itulah momennya momennya seperti seperti hilang aja gitu. Jadi emang mm-mm. udah kangen juga buat bertanding lagi. Kalau di sepanjang karir Bang Hasan, pengen tahu dong turnamen yang paling berkesan apa? Karena secara prestasi kan Bang Hasan udah nggak diraguin lagi ya, udah banyak banget titel-titel yang udah diraih nih. Tapi yang paling berkesan tuh apa sih Bang Hasan? Sebenarnya semuanya berkesan ya, tapi yang paling yang mungkin ya ada momennya lah seperti itu mungkin di All England kemarin ya 2019. Oh, malah yang baru-baru kemarin ini ya? Iya, Kenapa tuh? karena ya kan kita apa seperti sudah selesai sudah dianggap sudah mungkin nggak bisa bersaing lagi gitu kan, mungkin juga kita ngerasa juga kita ini udah mungkin udah cukup senior seperti itu, merasa juga kan sempat turun dari bawah, akhirnya kita bisa bangkit lagi dan bisa bisa juara lagi di apa di turnamen yang besar gitu. Jadi itu mungkin titik balik juga buat kitanya gitu. Jadi mungkin membekas. Tapi tapi itu sebelum main emang udah nothing tulus atau aduh kayaknya nggak bakal menang ya udahlah mainin aja atau dalam hati juga enggak nih harus dibuktiin apa gimana Bang Hasan? Ya setiap pertandingan juga, setiap kita datang juga kan kita maunya yang terbaik ya. Kita juga kan Hmm. nggak mikir sampai sampai final sampai juara tuh juga kita sama step by step juga, apalagi kan persaingannya kan udah kuat-kuat semua sekarang, dan kita juga belum mendapatkan title yang besar lagi semenjak apa balik pasangan lagi kayak gitu. Dan Hmm. ya kita juga berusaha sama berdoa aja. Sisanya pasrah aja udah seperti itu. Bang Hasan, ini kan apa namanya udah cukup lama ya di dunia bulu tangkis. Boleh dong diceritain lagi nih mundur ke belakang dulu waktu pertama kali Bang Hasan masuk pelatnas tuh angkatannya siapa sih? Yang sekarang-sekarang masih ada nggak yang bertahan angkatannya? Udah nggak ada, yang terakhir Mas Owi ya. Oh, terakhir Bang Owi ya? Nah, kita masuk Oh, barengan, oke oke. barengan sampai masuk masuk apa ya, tentara. Akhirnya kan kita masuk planas bareng. Akhirnya kan kita di Oh iya. sekolah dulu di apa di Lembang 2 minggu, di Secapa Bandung 2 minggu gitu. Jadi Jadi yang seangkatan udah nggak ada tuh. Emang bener-bener ya. udah nggak ada lagi kayaknya. Udah. Luar biasa loh berarti masih bertahan sampai sekarang. Yang di atas Bang saya Hasan, masih ada kok. Tenang aja Mbak. siap. Oh iya, Kojek.
Kojeng ya tidak bisa ini lagi dilawan itu. Bahkan, tapi dulu cerita dulu banget nih dari sebelum masuk pelatnas. Itu tuh prosesnya berapa lama sih Bang Hasan berjuang berdarah-darah di bawah gitu dari Palembang, Bang Hasan kan asli Palembang ya. Terus ke Hmm. Jakarta ke Jarum itu gimana sih prosesnya? Boleh dong diceritain lagi gitu. Ya pertama saya juga kan klubnya di PB Pusri ya, di Pusri sampai umur apa sampai kelas 6 SD, akhirnya pindah ke klub namanya Klinis Kanak. Sempet juga ada mau bubar, akhirnya balik lagi. Akhirnya pas tamat SMP saya disalurkan ke klub Ragunan di Ragunan. Hmm. Akhirnya tes di situ pertama kali, emang bener-bener pertama kali hijrah lah kayak gitu, pindah gitu jauh dari orang tua segala macem. Sempet sedih juga kayak apa ya, nggak belum ini. Kangen rumah, Kan homesick gitu. iya, terus kan emang berjuang sendiri, nggak ada siapa-siapa di sana, ini sendiri emang di asrama kan, tapi ketemu banyak teman, ketemu banyak senior di sana, makanya sampai sekarang juga Ragunan seperti membekas gitu loh, karena pertama kali apa Banyak kenangannya lah gitu, kenangan-kenangan. banyak kenangan. Tapi pun di sana Kenangan manis ya apa? semua ada, semua ada kenangan gitu, ada semua lengkap lah. Tapi juga di sana juga nggak lama ya, cuma 1,5 tahun, karena pas saya kelas kelas 2 ya, semester kedua itu Ragunan ganti ganti dia jadi yang yang sudah sekolah di sana, mungkin yang badmintonnya, jadi yang laki-laki tetap lanjutin cuma sekolah, jadi semuanya badminton Hmm. ganti perempuan. Oh, oke. Jadi ya saya mikir kalau saya di sini terus ya saya cuma namatin sekolah aja gitu, jadi emang nggak dapet apa-apa mungkin sebenarnya. Sedangkan cita-cita kan orang tua, cita-cita saya juga pengen jadi atlet lah, mungkin jadi berprestasi lah. Akhirnya saya mutusin pindah, istilahnya kabur lah ke klub di Depok, namanya Klub Bina Bangsa. Hmm. Sampai Kabur itu gimana maksudnya Bang? akhirnya kan harusnya kan masih boleh sekolah gitu kan, tapi disuruh cuma tamat aja gitu. Tapi latihan sih udah nggak tahu seperti apa, saya udah keburu, udah saya mutusin kabur lah istilahnya kan. Akhirnya saya bilang sama Oke, pelatih saya mau oke. pindah ke sini. Tadinya juga pelatih juga nyarannya, kamu kenapa nggak apa di Jarum. Saat itu di klub Bina Bangsa itu ada kakak saya juga di sana, jadi akhirnya saya mutusin ke klub sana, Bina Bangsa. Baru akhirnya Jarum itu ini apa, dipanggil atau ikut audisi juga apa gimana, Bang? Enggak, pas waktu itu ya emang sempet kan berapa kali waktu itu Jarum nawarin, mungkin kan karena ada rasa pelatih juga belum kasih, akhirnya saya juga sampai latihan di Bogor, latihan di Jaya, pokoknya soalnya kan di sana kan nggak ada sparring lah istilahnya kan. Mhm. Jadi akhirnya sampai 2005 itu saya sempat latihan di Bogor. Akhirnya 2006 ikut Seleknas dan keterima. 2007 baru pindah ke Jarum klubnya. Baru masuk pelatnasnya tahun berapa, Bang? 2006. Oh, 2006. Oh, oke, 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 oke. Nah, itu berarti udah berapa tahun tuh? Udah 2006, 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun aja itu pelatnas doang. Terus kan Bang Hasan mengalami naik turun karir, terus berganti partner, terus adalah masa-masa terpuruk, ada masa paling atas gitu. Gimana sih caranya Bang Hasan menjaga motivasi supaya bisa bertahan sampai tetap bagus sampai sekarang aja masih ranking 2 dunia gitu? Hmm, ya mungkin saya tanamin dulu waktu dari junior. Ya pokoknya saya juga kan mungkin nggak tahu lah juara dunia, mungkin kan belum kebayang juga kan seperti apa. Tapi saya punya niat di Pelatnas itu, saya misalkan kan saya banyak contoh juga kan selama di sana. Saya nggak mau saya selesai di sini tapi ada penyesalan. Hmm. Maksudnya ya walaupun misalnya saya gagal, saya sudah bekerja keras, emang nasib seperti itu. Akhirnya emang saya pokoknya kerja keras terus setiap hari, mungkin ada jalan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bisa seperti sekarang. Jadi benar-benar totalitas gitu ya Bang Hasan, nggak mau setengah-setengah karena udah memilih jalur badminton gitu ya. Benar, benar. Oh, oke, oke, oke. Bang Hasan, ini kan sekarang ini Olimpiade kan diundur. Harusnya tahun ini, harusnya bulan-bulan ini ya udah Bulan ini. Olimpi gitu. Mm-mm. Gimana Bang Hasan pendapatnya gitu? Ini cukup menguntungkan buat Bang Hasan atau ada hal-hal yang akhirnya terganggu gitu dari performansnya?
Ya nggak bisa bilang juga kan karena emang ada ini kan musibah ya. Jadi ya mungkin buat saya mungkin ambil hikmahnya aja. Tapi kan diganti tahun depan ya mungkin pengaruhnya mungkin usia lebih bertambah. Tapi kan mungkin 1 tahun doang, nggak ngaruh dong. kita tetap jaga motivasi, tetap apa fokus kita buat Olimpiade itu aja sih. Gimana Bang Hasan jaganya? Kan tadi Bang Hasan mention juga nih usia udah tambah tua, walaupun cuma nambah 1 tahun gitu. Gimana caranya Bang Hasan nih ada latihan tambahan kah atau ada fokus-fokus tertentu yang Bang Hasan jalanin selama PSBB ini? Latihan sih tetap biasa ya seperti biasa ya. Tapi mungkin buat nambah-nambah lagi kan mungkin kayak umur seperti kita nih sudah mungkin nggak ada yang bisa ditingkatin lagi ya. Mungkin kita jaga fokusnya, mungkin jaga jaga badannya supaya nggak cedera itu aja sih. Hmm. Mungkin tetap apa fokus kita apa motivasinya harus tetap dijaga gitu. Jangan sampai Hmm. sampai jangan sampai melemah lah seperti itu. Bener bener bener. Tapi Bang Hasan kalau habis Olimpik ini belum kepikiran untuk retire kan? Atau emang pensiun kan? Apa emang udah tinggal satu doang nih habis ini udah mau pensiun? Ah, apa gimana Bang? Kasih dong bocorannya nih. Kita bilangnya mau pensiun emang belum. Belum belum dia Tapi belum tahu. Oh, ya, tergantung ya. ya, selama masih kuat sih masih bisa bersaing sih ya nggak ada masalah ya mungkin coba Jadi dalam waktu dekat ini belum ada ini ya, belum ya. ada keinginan buat pensiun. Terus tapi kalau misalnya pensiun tuh Bang Hasan tuh kira-kira gimana sih? Apakah akan tetap berada di jalur badminton dan melatih? Apa janjian dari sekarang ini udah ada tawaran yang latih atau aduh capek mau di dunia lain dulu deh, di dunia lain. Maksudnya mencoba hal-hal baru gitu. Apa gimana kalau pensiun nanti? Ya mungkin kan kita udah puluhan tahun ya di badminton ya mungkin udah fashionnya udah di badminton juga ya ya kita kan nggak tahu tapi mencoba sesuatu hal yang baru juga bukan hal yang mustahil juga seperti itu tapi emang ya jiwanya udah bukannya udah di olahraga ini seperti itu mungkin kan nggak tahu juga ke depannya seperti apa kan nggak bisa prediksi kan untuk tawaran sih ya belum ada karena kan kita masih masih Aktif fokus main. masih aktif main seperti itu. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan mau jadi pelatih ya Bang Hasan ya? Insya Allah kita lihat nanti aja. Bang Hasan, tapi di luar badminton sekarang ini kan Bang Hasan lumayan nih kelihatan ya ada bisnisnya nih. Mulai dari ada villa, ada kontrakan juga, ada macam-macam. Boleh dong Bang Hasan diceritain bisnis apa aja sih yang Bang Hasan punya? Ya sementara itu aja ya. Sebenarnya sih yang ngurus kan full jadi istri ya. Karena kan Hmm. saya fokusnya di ya masih kerjanya di badminton. Jadi mungkin ya mungkin kan itu yang semua yang megang sih istri mungkin kan ya itu aja ya ada misalkan dapat dapat uang dapat hadiah mungkin lebih investasiin ke sana seperti itu. Oh berarti sekarang yang handle full istri gitu ya. Terus kan sekarang istri lagi hamil nih katanya. Ya, boleh dibahas nggak nih? Ya boleh. Ya. Udah berapa bulan Bang Hasan? Jalan 3 ya Ayo 3 bulan. loh. Oh, kirain lupa. Kirain nggak tahu. Yang 3 bulan. Iya. Berarti, dan sekarang kan mulai, apa, lagi nggak tanding. Ikut bantu-bantu juga nggak nih bisnis atau anak-anak gitu di rumah ikut bantu nggak Bang? Ya bisnisnya ya jangan banyak tangan nanti tambah ribet sih. Biarin Jadi aja. udah dipercayain aja ya. Ya udah. Ini paling ya main sama anak-anak aja setiap sore biasanya sih keluar main naik sepeda apa naik naik motor naik skuter itu aja. Kalau istri hamil dan ini kan masa pandemi, Bang Hasan ada kekhawatiran khusus nggak sih atau jadi parno atau enggak biasa aja? Apa gimana? Sebenarnya banyak berdoa aja ya kalau misalkan kita kan nggak tahu itu bisa kenanya dari mana lagian kan yang keluar kan saya jadi yang jadi kan istri mungkin banyak sering di rumah kan penting ya udah penting pulang Yang bersih penting bersih ya jaga diri bersih bersih kayak gitu aja banyak berdoa supaya ya dijauhkan lah dari musibah. amin, 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 amin. Bang Hasan, kalau di rumah seberapa dekat sih sama anak-anak? Gimana tapi cara jawabnya ya? Harusnya nanyanya ke anaknya ya. Tapi kalau Bang Hasan sendiri ngerasanya deket nggak sama anak-anak? Iya deket sih Kan, deket dua-duanya sekarang kan biasa juga kan kok tidur kan juga ramean ya oh tidur bareng ya? tidur kan.
Ya jadi emang deket sih, emang udah biasa. Ya setiap setiap ini juga sering kalau misalnya di rumah di atas itu mereka manggilin gitu. Ayo Baba, ayo keluar ajak main kayak gitu. Mereka yang ini ditarik-tarikin gitu ngajak main kayak gitu. Seneng juga kali mereka ya, mungkin maksudnya nggak tahu kan kalau pandemi, tapi kok ini Babah tiba-tiba lebih sering di rumah gitu, jadi lebih happy kali mereka ya. Ya sering ngajak main terus keluar pokoknya. Setiap sore pokoknya harus keluar gitu seperti itu. Ngajak main. Iya, anak-anak apalagi bosen pasti ya kalau di rumah aja. Tapi Iya. kalau kan ada yang udah pada mulai sekolah nih, Bang Hasan ikut ini nggak sih ribet nggak mikirin aduh nih anak-anak sekolah online di rumah. Untuk orang tua kan mulai pusing. Apa ikut ribet nggak? Atau ah itu pas Alhamdulillah, jam latihan? alhamdulillah nggak ikut ribet ya. Karena kan karena jam jam 6 kan saya udah berangkat ke latihan. Hmm, Kan yang mungkin kan ada sama istri lah pokoknya yang nyiapin semuanya. hmm. Jadi ya paling dikirim videonya, fotonya kalau ini lagi belajar di depan laptop sekarang Update-update kan. aja lah ya paling ya. Lagian dari biasanya juga kan kalau sekolah kan juga kan istri yang nganter kan segala macam. Waktu Hmm, kemarin waktu sebelum pandemi, jadi kan hmm. memang saya udah pagi-pagi kan udah jalan duluan kan soalnya dari rumah. Jadi emang nggak sempet. Kalau lagi libur, kalau lagi misalkan lagi habis turnamen kan mungkin ada dapat sehari 2 hari mungkin baru nganter mereka Libur sekolah. Kalau semenjak nggak semenjak sebelum pandemi itu. pandemi. Hmm. Iya sih, benar-benar sekarang. Aduh, semoga cepat berakhir ya ini pandemi. Bang Hasan, tapi ini Iya. kan anak-anak dua, mau tiga. Ada nggak nih yang diarahin ke badminton? Atau ada nggak nih yang kelihatan kayaknya King nih mulai kelihatan nih tangan-tangan megang raketnya oke gitu. Ada nggak yang diarahin? Belum sih. King juga baru senang naik sepeda sekarang. Oh ya, lagi seru-serunya naik sepeda. Ini lagi musim kan mungkin lagi naik sepeda, lihat banyak teman-temannya juga kan. Di komplek juga lagi banyak yang main kayak gitu. Mungkin kalau kakaknya sih kayaknya sih enggak ya. Enggak tahu sih, belum belum juga. Tapi Kalau ada mau sih ya, rencana nggak? ya kalau Ada rencana ngarahin nggak? anaknya mau, misalkan yang Mm. King mau ya mungkin didukung, kalau enggak juga nggak tahu, jangan dipaksain lah kan, susah juga dipaksain. Berarti Soalnya, harus inilah ya, harus pol-polan kayak Bang Hasan gitu ya, maksudnya nggak setengah-setengah. soalnya kan kita tahu lah perjalanannya seperti apa kan, nggak bisa setengah-setengah, banyak yang dikorbanin seperti itu. Jadi emang kalau dia yang mau ya harus di total gitu seperti itu. Mhm. Oh, oke, oke, oke. Bang Hasan, ini kan kehidupan nih lumayan mayoritas lebih banyak di pelatnas. Sorry. Terus kalau sama atlet pelatnas yang paling deket siapa sih, Bang Hasan? Memang kalau sama anak serama sih mungkin kan jarang ini juga ya, karena kan habis latihan paling ketemunya di lapangan, di asrama kan paling Mhm. jarang kan, karena udah pulang ke rumah habis latihan mandi langsung pulang seperti itu kan. Sekarang paling kamar sama Fajar, mungkin paling ngobrol-ngobrolnya banyak kan di lapangan sih, jarang misalnya di asrama Ngomong mandi balik langsung seperti itu. mandi balik, iya benar-benar ya, karena udah berkeluarga bisa Iya, pulang ya, Bang Hasan. soalnya udah dari tahun berapa semenjak nikah kan udah pulang ke rumah terus kan, jadi intensitasnya banyak di rumah, jadi kan setiap habis latihan paling siang pun ya makan siang ya tidur, terus sore Tidur lagi siang. banyak komunikasinya di lapangan aja sama anak-anak